Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di puasa yang ke-10, tidak terasa kita sudah masuk di hari yang ke-10 dan insya Allah akan memasuki di hari yang ke-11. Begitu cepatnya waktu berlalu, untuk itu jangan sampai kita terlena sehingga terbuang sia-sia waktu yang sangat barokah ini. Dan insya Allah hari ini kita akan mengisi waktu tersebut dengan satu amalan yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu. Pada kesempatan kali ini kami program Indahnya Ramadan TVRI Sumatera Utara akan mempersembahkan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu puasa, jembatan menuju takwa. Kita ketahui bahwa takwa adalah tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa, dan bagaimana sebenarnya puasa yang dapat menghantarkan kepada orang-orang yang bertakwa. Pemirsa, tema yang sangat menarik ini akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita. Beliau merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Silaturahmi BKM se-Indonesia. Beliau juga merupakan Ketua Bidang Komisi MUI Provinsi Sumatera Utara, dan beliau juga merupakan Guru Besar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Beliau merupakan Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz ini kalau jumpa ciri khasnya senyumnya memukau ini Ustadz. Masya Allah. Ini ibadah yang mungkin tak terkira nih Ustadz ya. Mungkin dalam beberapa menit ini senyum berapa kali ini dihitung ini Ustadz sebagai amalan sedekah Ustadz ya. Senyum juga ibadah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Ya, Baik sama-sama. pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengambil keberkahan pada acara kita hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari Habib Al-Firzi Sitorus. Beliau merupakan finalis juara 3 pada musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Deli Serdang yang baru saja diselenggarakan, yang insya Allah akan membaca surah Al-Ma'idah dimulai dari ayat 35. Kepada qari falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. وابتغوا إليه
الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب
Innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi acara kita dilimpahkan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, terlebih dahulu kami mengajak Anda untuk terhubung bersama kita, nantinya dapat bertanya dengan Al-Ustadz dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Topik kita puasa jembatan menuju takwa. Baik pemirsa, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah yang menarik terkait dengan topik kita pada hari ini. Baik Ustadz, untuk muqaddimah topik kita hari ini Ustadz, apa yang dimaksud dengan takwa Ustadz dan bagaimana urgensi takwa ini Ustadz? Dipersilakan Ustadz. Baik Ustaz Husaidi, para pemirsa yang berbahagia, judul kita adalah puasa jembatan menuju takwa. Takwa sudah sering kita dengar ya. Namun kita ingin takwa ini kita pahami dari pengertian lebih dahulu dan urgensinya. Para ulama memberikan definisi antara lain, banyak definisi menurut para ulama. At-taqwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirraw wa alaniyah. Takwa adalah perilaku, sikap hidup, yaitu menjunjung tinggi apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangan Allah, sirraw wa alaniyah. Nah, di sini kita lihat relevansinya dengan puasa nanti, sirraw wa alaniyah, baik ketika sendiri, ketika ya sembunyi-sembunyi, maupun ketika bersama orang lain. Jadi dalam berbagai suasana, orang yang memiliki kepribadian takwa itu adalah tunduk, taat kepada perintah Allah dengan sebuah keyakinan apapun yang Allah perintahkan itu adalah memberikan kebaikan kepada kita, termasuk puasa Ramadan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa perintah-perintah Allah itu termasuk puasa adalah memberikan kebaikan. Jadi orang takwa itu ketika melaksanakan perintah sepenuh hati. Ya. Secara hukum memang puasa itu wajib, tapi secara kemanusiaan bahwa kita butuh kepada puasa karena puasa memberikan kebaikan yang tadi mengantarkan kita menjadi pribadi unggul. Jadi takwa itu adalah satu pribadi yang unggul itu. Sehingga Allah menyuruh kita berbekal dalam hidup ini. Ya, ini menjadi urgensi takwa. Kenapa takwa itu menjadi penting dalam kehidupan seseorang? Ini kita lihat antara lain di surah Al-Baqarah ayat 197, ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekallah. Jadi hidup ini perlu bekal. Ya. Bekal bagi seorang mukmin, seorang muslim adalah ketakwaan. Kalau orang punya bekal, hidupnya menjadi tenang, ya, enggak susah, tidak gelisah karena punya modal, punya bekal, ya, punya sesuatu yang diandalkan. Jadi kedakwaan ini adalah sesuatu yang menjadi bekal, dan bahkan kita disuruh berpakaian pakaian takwa. Ya, maknanya adalah yang menghiasi perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dengan ketakwaan, dengan nilai-nilai ketakwaan yang Allah
dalam banyak ayat. Nah, dalam Al-Quran itu terdapat 86 ayat yang memanggil orang-orang beriman. Sebagaimana ayat dibacakan oleh qari kita tadi, surah Al-Maidah ayat 35, itu memanggil orang beriman untuk bertakwa. Itu ada beberapa ayat khusus memanggil keimanan kita, kemudian Allah suruh kita bertakwa. Ya, atau diperintahkan kita bertakwa. Ya ayyuhallazina amanut taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi karena urgensinya, karena pentingnya takwa dalam kehidupan, sehingga Allah menyuruh kita jadikanlah nilai-nilai ketakwaan itu menjadi bekal dalam kehidupan, menjadi pakaian menghiasi kehidupan kita ketika kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, bahkan mau tidur pun kita dibimbing bagaimana agar kita hidup tidur pun sesuai dengan tuntunan agama. Itulah dia ketakwaan yang diharapkan dengan puasa Ramadan ini. Kita jemput takwa. Pada diri kita ini sesungguhnya sudah ada nilai-nilai ketakwaan. Ya, nilai ketakwaan. Namun nilai ketakwaan ini kita pupuk. Ya, kalau puasa jembatan menuju ketakwaan, berarti satu sisi ada ibadah puasa, sisi lain ada ketakwaan. Ya, maka diharapkan dengan puasa ini, karena dia ibadah paripurna, puasa ini termasuk ibadah paripurna, sangat potensial untuk mengantarkan kita menuju kepada kepribadian yang bertakwa. Sebagaimana definisi takwa tadi, bahwa kepatuhan kepada segala perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi perintah diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita melakukannya. Lalu yang kedua adalah meninggalkan larangan Allah totalitas. Nah, di sini dia. Kalau perintah, ada perintah yang tidak sanggup kita laksanakan, Allah tidak membebani seseorang hamba. Tapi kalau larangan, meninggalkan larangan tidak perlu daya. Kalau puasa kan perlu daya, perlu ikhtiar, perlu usaha. Rukun puasa misalnya 2, niat dan imsak. Niat hanya membuhulkan ya niat kita karena Allah. Tapi untuk bisa kita berpuasa perlu daya, perlu usaha, yaitu meninggalkan apa yang Allah larang. Makanya perintah itu sesuai kemampuan, sedangkan meninggalkan larangan totalitas. Meninggalkan larangan itu sesungguhnya perlu tekad saja. Kalau membayar zakat, kita perlu ikhtiar usaha, mengumpulkan harta. Menunaikan ibadah haji demikian juga. Melaksanakan salat perlu ikhtiar usaha melakukannya. Maka melaksanakan perintah sesuai kemampuan. Tidak semua orang punya kemampuan menunaikan rukun Islam. Misalnya ibadah haji bagi yang kondisi ekonominya belum memungkinkan, ya, tidak istita'ah, maka tentunya tidak ada kewajiban. Nah, jadi dalam konteks ketakwaan itu melaksanakan perintah sesuai kemampuan dan meninggalkan larangan totalitas. Baik, Masya Allah. Mukaddimah yang sangat menarik ini Ustadz terkait dengan definisi takwa, dan tadi ada sebagian tentang urgensi takwa. Ya. Ustadz, tadi ada Ustadz menyampaikan bahwa kita menjunjung perintah Allah, segala perintah Allah berdasarkan kemampuan kita, Ustadz. Dan ini baik dikala tersembunyi, secara tersembunyi sendirian, kemudian secara beramai atau terang-terangan ini, Ustadz. Ustadz, apakah yang dimaksud perintah Allah itu hanya yang wajib saja, atau kita melaksanakan yang sunat itu secara totalitas? Ini bagaimana nih, Ustaz? Iya, dalam Islam kita kenal dengan hukum Islam itu ada 5 ya. Ada wajib, ada yang disunnah,
ada yang jais, ya, mubah, Mubah. boleh, ada yang makruh, dan ada yang haram. Ini dari 5 ini, kalau ibarat jalan, ada 5 jalan ini, boleh 3 jalan kita lalui. Yang wajib tentunya itu sebuah perintah, karena ada ya dalil yang qat'i yang memerintahkan, termasuk melaksanakan puasa Ramadan, begitu ya. Ini wajib. Kemudian di luar wajib, kenapa sesuatu diwajibkan? Ini dulu. Karena itu menjadi kebutuhan manusia untuk menyempurnakan kemanusiaan dengan perintah tersebut. Maka diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang disunahkan ini adalah untuk menyempurnakan, melengkapi. Ya, kalau wajib tadi yang Allah wajibkan adalah kebutuhan hidup manusia, dengan sebab itu dia sempurna nilai kemanusiaannya. Baik. Kalau yang disunahkan adalah untuk menyempurnakan. Baik, Masya Allah Ustadz. Semakin menarik nih Ustadz. Mohon Ya. ditahan untuk lanjutan Ya, jawaban ya, Ustadz setelah ya. pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali dengan pembahasan yang insya Allah lebih menarik lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia, sirup kurnia untuk Indonesia. Zakat adalah salah satu rukun Islam, kewajiban umat Islam untuk menunaikannya. Dengan membayar zakat, Zakat menyucikan. bersihkan harta kita. Zakat membawa keberkahan. Pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Utara mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau tuh Dap, kena marah kita kawan. bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saimun saimat yang kami muliakan, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk terhubung bersama kami dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 untuk bertanya kepada Ustadz tentang topik kita yaitu puasa jembatan menuju takwa. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan lebih lanjut jawaban yang sempat terputus tadi terkait dengan kenapa ibadah itu ada yang diwajibkan, ada yang disunnahkan, ada yang boleh saja mubah, ada yang bahkan dimakruh dan bahkan diharamkan. Kita akan mendengarkan apa hikmah di balik itu semua. Baik Ustaz, tadi sempat terputus ini Ustaz, sampai wajib nih Ustaz, ya bisa dilanjutkan Ustaz. Iya, tadi barangkali sedikit kita coba pertegas kembali. Jadi ada yang Allah wajibkan. Baik. Dengan kita melaksanakan ibadah perintah yang Allah wajibkan, maka kita sebagai manusia menjadi sempurna. Menyempurnakan kemanusiaan kita adalah melalui kewajiban-kewajiban. Karena di balik kewajiban itu ada nilai pendidikan yang mendidik baik jasmani, rohani atau pendidikan sosial kepada kita. Kita ambil contoh puasa, dia mendidik kita oleh Allah yang berguna puasa itu kepada fisik kita, sumu tasihu, kemudian mendidik mental spiritual kita agar kita orang yang peka,
mengenal Sang Khalik, kemudian selalu hanif, cenderung kepada yang benar dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban itu dari sisi hukum fikih ya wajib. Sisi kemanusiaan kita butuh. Kita butuh salat agar terhubung selalu dengan Yang Maha Pencipta. Jangan sampai kita lupa diri. Agar terkendali diri. Kita butuh puasa. Maka Allah wajibkan ibadah-ibadah tersebut. Lalu yang kedua adalah sunnah. Dia adalah untuk melengkapi, menyempurnakan, ya, menyempurnakan dari ibadah yang wajib kita lakukan. Dia menjadi lebih meningkatkan kualitas diri kita dengan ibadah-ibadah sunnah itu. Kemudian ada yang Allah berikan kebebasan kepada kita, terutama dalam hal muamalah. Dalam kehidupan sosial ini, semua adalah dibolehkan kecuali yang dilarang. Artinya apa? Gerak langkah manusia sebagai khalifah di muka bumi ini sangat luas. Ya, sangat luas. Oleh sebab itu, dalam Islam sesungguhnya memberikan kebebasan dengan koridor-koridor aturan hukum yang ada. Lalu berikutnya, ada yang harus hati-hati. Ya, sesuatu yang kurang disenangi oleh Allah, tidak disenangi oleh Allah, disebut dengan makruh. Maka itu harus kita hindari. Seorang muslim itu tentunya ingin menggapai keridaan Allah, carilah wasilah tadi ayat yang dibaca ya, jalan-jalan yang membuat Allah senang kepada kita. Ya, lalu hindarilah yang membuat Allah tidak senang. Salah satunya adalah yang makruh. Kemudian ada yang mutlak, harus ditinggalkan, yaitu dia haram. Ya, apa yang Allah haramkan, di balik larangan itu adalah akan memberikan nilai keselamatan kepada kita. Jadi bagi seorang muslim meyakini apapun yang Allah larang, kalau kita langgar larangan itu akan memberikan mudarat. Tapi ketika kita taat kepada larangan Allah, maka kita akan menjadi selamat, baik fisik, ya, jiwa, rohani kita, selamat dalam kehidupan sosial kita bersama-sama, hingga kita selamat kehidupan di akhirat. Kan ini yang kita doakan selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masya Allah. Tentu kita bukan hanya menjalankannya ini secara terpaksa ini Ustaz ya, karena ini suatu kebutuhan sebenarnya bagi kita Ustaz, supaya kita menjadi manusia yang sempurna. Ini Ustaz ya, memanusiakan manusia nih Ustaz ya, Masya Allah. Kalau tidak seperti ini, kata dalam Al-Quran, bisa kita lebih sesat dari binatang nih Ustaz ya. Itulah di surah Al-A'raf ayat 179 disebutkan kal an'am. Jadi pada diri manusia ini ada 3 potensi atau unsur. Ada unsur kehewanan, ada unsur syaitaniyah, ada unsur rabbaniyah, ketuhanan. Jadi puasa Ramadan itu adalah kita ingin mengurangi ya unsur-unsur kehewanan itu, ya makan, minum. Ini kan selama siang air Ramadan itu kita tahan. Itu juga ada pada hewan. Kemudian unsur syaitaniyah. Syaitan itu dia tidak tunduk kepada kebenaran. Bahkan kalau berbuat salah masih membela diri lagi. Itu ciri syaitan. Jangan sampai kita adalah orang yang setelah berbuat salah lalu malah mencari dalih membenarkan kesalahan. Di Al-Quran Ali Imran 133 kan kita disuruh wasari'u ilal maghfirah. Jadi seharusnya ketika buat salah segera untuk bertaubat kepada Allah, bukan mencari dalih membenarkan kesalahan yang dilakukan. Coba lihatlah di pengadilan. Sudah ada bukti-bukti ditemukan oleh para penegak hukum, tapi yang terdakwa ini sering sekali tidak mengakui. Ya, artinya apa? Ini ada sifat-sifat syaitaniyah pada diri manusia itu. Ketika dia berbuat salah,
tetap juga mempertahankan atau tidak mengakui kesalahan Bahkan lebih parahnya Ustaz, melemparkan kesalahan kepada orang Ustaz. kepada orang lain. Maka Mengadu puasa domba. Ramadan itu adalah mendidik kita agar unsur Rabbaniyah, ketuhanan ini. Ya, puasa ini keiman kita yang dipanggil. Puasa ini ibadah rahasia, sirriyah. Ini untuk menunjukkan apa? Ibadah ini harus dihayati. Karena hanya Allah yang tahu apakah kita ini berpuasa atau tidak, dan diri kita sendiri. Dia sangat privat puasa ini. Masya Allah. Ya, jadi dia potensial sekali membangun kekuatan Rabbaniyah. Rabbaniyah. Ya, Baik. ketuhanan. Masya Allah, tentu kita harus menyadari bahwa segala yang disyariatkan Allah, terkhusus ini ibadah puasa yang sebagaimana Ustaz katakan ini paripurna ini Ustaz, ya. Benar. Ibadah yang paripurna yang memang ada terlihat istimewa dari ibadah-ibadah lainnya. Karena seperti yang kita bahas dalam topik ini adalah jembatan menuju takwa ini Ustaz. Benar. Ustaz, ini terkait dengan aspek keimanan ini Ustaz, bisa digali lebih dalam lagi supaya kita semakin sadar nih Ustaz dan semakin merenungkan hakikat dari puasa nih Ustaz. Iya. Kalau tadi kita sebutkan dalam judul puasa jembatan menuju ketakwaan, jembatan ini harus kokoh dibangun agar kita sampai ke sana. Tentunya pilar yang pertama adalah pilar keimanan, ya kan? Kekuatan-kekuatan apa yang harus kita bangun pada diri kita? Yang pertama adalah kuwatul tauhid atau kekuatan keimanan. Ini yang pertama, ini fundamen. Ini kalau ibarat rumah, fundamen itu iman pada diri seseorang. Ya. Kalau kita bangun jembatan, maka bahan yang dipakai itu harus kuat. Pondasi itu harus kuat. Itu keimanan. Makanya ibadah-ibadah dalam Islam ini kan dibangun atas dasar niat. Tidak boleh niat selain karena Allah. Agar kita dalam melaksanakan ibadah ini menjadi ringan. Karena ada energi. Dalam hidup ini minimal ada 2 energi ya dalam diri kita ini. Ada energi fisik. Itu kita peroleh melalui makan, minum, mungkin vitamin, obat ya. Tapi ada namanya energi spiritual. Apa itu spiritual? Spiritual adalah upaya kita menghubungkan diri selalu dengan Sang Khalik. Ya, yang tadi kita sebut Rabbaniyah. Rabb artinya pencipta, pengatur, pemelihara, dengan sebuah keyakinan apapun yang datang dari Sang Khalik, dari Allah adalah baik. Ya, balik. Ini yang harus kita bangun yang pertama di kekuatan keimanan. Kemudian tentunya sebagaimana dalam rukun iman, selain beriman kepada Allah, tentunya kita imani terhadap utusan Allah, ya, para rasul, malaikat, ya, yang menyampaikan, yang bertugas, yang diberikan tugas oleh Allah, termasuk yang menyampaikan wahyu. Kemudian kitab-kitab yang Allah turunkan itu, serta beriman kepada hari kiamat. Ini juga sangat penting, karena hidup tidak hanya di dunia. Islam mengajarkan kita hidup ini 5 alam. Ada alam ruh, ada alam kandungan, ada alam dunia sekarang ini, ada alam barzakh, dan ada alam akhirat. Bagi seorang muslim, keimanan kepada hari akhirat itu rangkaian yang dari tidak bisa dipisahkan. proses, dipisahkan. Baik, Masya Allah Ustaz, mohon ditahan Ustaz. Yeah. Kita akan mengurai lebih dalam, insya Allah lebih menarik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Mohon ditahan Ustaz. Dan pemirsa yang berada di rumah, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan pembahasan yang insya Allah lebih menarik dan lebih dapat menyadarkan diri kita tentang hakikat ibadah puasa ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali menyapa Anda. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia.
SMK Telkom Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah SWT menerima dan melipat gandakan amal Ramadan kita. SMK Telkom Medan, Dari Resistis. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Saya, Direktur Universitas Terbuka Medan, beserta pimpinan dan staf mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke, menjangkau yang tak terjangkau. Semoga Universitas Terbuka dapat memberi kontribusi SDM unggul menuju Sumatera Utara bermartabat. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita. Ini sembari menunggu waktu berbuka, biasanya kondisinya agak mulai lemas, agak mulai kering tenggorokan, perut pun sudah mulai apa nih Ustadz, yang merasa terisap-tisap ini Ustadz, sudah lapar luar biasa. Jadi pemirsa, tentu dengan semangat tadi yang disampaikan Ustadz, ada energi spiritual sehingga itu semua tidak terasa, insya Allah mudah-mudahan ya setelah mendengarkan tausiah ini ya. Dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Ustadz dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Topik kita adalah puasa jembatan menuju takwa. Dan kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah yang sangat menarik dari Al-Ustadz kita. Ustadz tadi sempat ada aspek keimanan yaitu akhirat ini Ustadz. Yeah. Ini bagaimana Ustadz supaya kita benar-benar meyakini bahwa akhirat itu ada dan akhirat itu menjanjikan kehidupan kekal dan abadi. Silakan Ustadz. Baik. Salah satu hal yang membuat kita optimis dalam hidup ini adalah adanya hari akhirat. Masya Allah. Andai kata di dunia ini, dan memang fakta demikian ya, secara empiris, banyak persoalan tidak selesai di dunia ini. Banyak pengadilan, tapi orang merasakan ketidakadilan misalnya. Kalau begitu, ketika orang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, di mana dia peroleh keadilan lagi? Kalau bukan satu keyakinan adanya hari akhirat nanti, ada di sana pengadilan yang Allah sebagai qadhi Rabbul Jalil. Allah lah akan menjadi hakim yang sangat adil. Jadi orang menjadi optimis, tidak stres hidup ini ketika yakin pada hari akhirat. Dalam Islam kan diajarkan hidup jangan gunakan untuk hidup saja. Hidup persiapkan dirinya untuk kematian. Dunia jangan hanya untuk keperluan dunia saja, tapi dunia kita persiapkan untuk kehidupan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang kita lihat ini kan konsep keseimbangan dalam Islam. Banyak keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. Di antara lain adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan itu membuat kita menjadi optimis dalam hidup ini, yakin ada hari akhirat, karena dunia ini ya kadang-kadang banyak persoalan yang tidak selesai. Insya Allah akan selesai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat sekali kalau hanya di dunia ini saja. Singkat Ustaz, sekali. Ya? Berapa tahunlah hidup di dunia ya, ini? Nabi menyebutkan a'maru ummati baina sitin ila sab'in. Bahwa umur umatku itu antara 60 ke 70. Ya. Sedangkan akhirat nanti adalah kehidupan yang selama-lamanya, terutama bagi yang
hidupnya di surga, kan begitu ya, akan hidup diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, gunakanlah dunia untuk kepentingan akhirat. Ya kan? Jangan sampai kita hidup dunia untuk kepentingan dunia saja. Karena di balik kehidupan ini ada kematian, ada alam barzah, ada kehidupan di akhirat. Saya teringat Ustaz, ada ungkapan seorang ahli ilmu Ustaz. Biasanya kan kalau orang tertidur tuh, terbangun dia baru sadar ternyata tadi mimpinya bukan kenyataan ketika tidur tuh. Nanti katanya di alam barzah orang baru terbangun Ustaz. Tersadar dia, rupanya di dunia ini yang dilakukannya itu seperti mimpi. Baru dia sadar di akhirat sesungguhnya kehidupan yang kekal dan abadi, hidup yang nyata itu adalah hidup di akhirat nanti Ustaz. Benar. Al-Quran menyebutkan wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu adalah lebih baik di dunia daripada dunia. Akan tetapi Allah menyuruh juga agar kita jangan melupakan kehidupan dunia. Tapi kalau dibandingkan bahwa nikmat di dunia yang kita peroleh, ya sekaya-kaya manusia, dia memperoleh bisa mengatur hidupnya, mobilnya, kendaraannya, atau rumahnya, tamannya. Tapi apa yang Allah sediakan nanti di akhirat jauh lebih baik. Masya Allah, Masya Allah. Baik Ustaz, kita ingin mendengarkan lebih lanjut Ustaz terkait dengan aspek ibadah Ustaz. Aspek ibadah dan mungkin bisa dikatakan aspek akhlak juga ini Ustaz di dalam ibadah puasa. Ibadah dan akhlak dia memiliki saling keterkaitan. Seorang muslim yang memiliki predikat takwa itu adalah orang yang patuh kepada perintah Allah, kepada rukun Islam yang 5 itu dia laksanakan tadi sesuai dengan kemampuannya. Gitu ya. Tapi bagi orang yang tidak punya kemampuan menunaikan rukun Islam, terutama zakat dan haji, dia tetap memperoleh predikat takwa. Artinya semiskin-miskin manusia asal dia beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, ya salat, semiskin-miskin orang kan bisa melaksanakannya. Kan begitu ya. Tentunya karena dia tidak mampu berzakat, tidak bisa melaksanakan ibadah haji, dia bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna, dan ibadah-ibadah sunnah itu yang tadi untuk penyempurna, ya, untuk penyempurna daripada ibadah wajib, dengan ibadah sunnah itu menambah kesempurnaan kemanusiaannya. Nah, ketika Allah menyuruh dalam konteks vertikal tentunya adalah membuat dia dengan ibadah sunnah itu selalu terhubung. Kita lihat 5 waktu salat ini: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di antara 2 salat ini kita lihat yang paling lama waktunya subuh dengan zuhur. Agar manusia terhubung dengan Allah, jangan terputus, maka antara subuh dengan zuhur ada ibadah sunnah di sini. Apa itu Ustaz? Sunat duha Ustaz. Duha. Lihat Ustaz. Gimana ya, dalam Islam ini akan selalu terhubung diri kita dengan Allah. Kita lihat lagi yang paling lama juga antara Aisyah dengan subuh. Nah, agar jangan hanya tidur 8 jam, tapi agar terhubung dengan Allah, di sini ada ibadah Ustaz. Diberikan kesempatan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Masya Allah. Alam Al-Quran itu ya untuk menyebutkan manusia-manusia yang sempurna ini, ada Allah gunakan istilah maqam, ada kadang-kadang Allah gunakan istilah darajat. Dalam konteks iman dan ilmu disebut darajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman dan orang berilmu. Ya, diangkat. Tapi dalam konteks sholat tahajud tadi, dia mendapat posisi kedudukan yang mulia. Mungkin kita tidak punya posisi yang mulia dalam pandangan manusia, kita bisa meraih posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita. Ya. Tidak dikenal penduduk bumi, tapi dikenal penduduk langit. Langit ya. Kemudian ibadah dalam Islam semua bermuara kepada akhlak. Kita lihat sholat. Salat itu diawali dengan niat dan takbiratul ihram, tapi salat itu diakhiri dengan salam. Salam itu mendoakan orang sebelah kanan kita
dan mendoakan orang sebelah kiri kita. Ada 3 doa yang kita ucapkan dalam salam itu. Doa minta keselamatan, minta rahmat Allah diturunkan, dan minta keberkahan. Jadi seorang muslim ketika salat adalah mengagungkan Allah dengan takbir, tapi ketika menutup salat kita lihat ada dimensi sosial, mendoakan orang lain yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Betapa salat itu punya 2 dimensi. Dan salat juga membentuk akhlak kepribadian kita. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Demikian juga puasa, ibadah-ibadah lain termasuk haji. Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi ibadah-ibadah itu adalah memiliki dimensi atau pesan moral agar kita memiliki akhlak. Jadi ibadah sekaligus memberikan pengaruh akhlak dalam kehidupan sosial kita. Masya Allah. Ustadz, ini fenomena yang sering terjadi mungkin ini Ustadz. Menurut saya Ustadz, atau mungkin salah, mohon dikoreksi Ustadz. Kan ketika orang melaksanakan ibadah puasa, Ustadz tadi menyampaikan bahwa menjunjung tinggi seluruh perintah Allah. Kemudian tadi bagaimana aspek ibadah ini ada bukan hanya puasa. Ada orang yang puasa tapi sholatnya ketinggalan. Ini bagaimana ini Ustadz konsepnya Ustadz? Iya, ini kita sayangkan sekali. Sayangkan sekali. Dia berpuasa, ya kalau niatnya benar, puasanya benar, tentunya diterima oleh Allah. Tapi salat ini kan menjadi tiang, kan? As-salatu imaduddin. Dia tiang dalam agama. Jadi dia perannya sangat sentral. Kemudian di akhirat nanti juga yang pertama dihisab adalah salat. Awwalu ma yuhasabu anil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Iza saluhat sairil amalih, wa iza fasadat sairil amalih. Jadi yang pertama dihisab juga salat. Kalau salat ini sempurna, ibadah-ibadah yang lain ada tempat bersandar tempelannya. Jadi menjadi keliru kalau dia laksanakan puasa, salatnya tidak. Walaupun puasanya diterima kalau dia laksanakan karena Allah dan dia menahan diri sesuai dengan aturan agama, menjaga yang membatalkan puasa. Tapi kita himbaulah kepada saudaraku sekalian, lebih berat melaksanakan puasa sebenarnya, ya 13 jam. Salat ini hanya 5 menit saja sebenarnya. Paling lama kalau berjamaah ya 8 menit. 8 menit kali 5 waktu. Kita ambil 8 menit saja. 5 kali 8 baru 40 menit. Belum sampai sejam Ustaz ya? Enggak sampai sejam. Sehari semalam Allah berikan usia kepada kita 24 jam kali 60 menit. 1440 menit. Berapa lamalah kita sholat? Hanya sekitar ya 40 menit. Sedangkan puasa itu 13 jam. 13 jam satu hari. Oleh sebab itu kalau kita sudah mampu melaksanakan ibadah puasa, ya tentunya sholat ini sebagai tiang seharusnya lebih mudah Ustaz ya. Lebih mudah, kemudian dengan sebuah keyakinan semua ibadah itu adalah memberikan pengaruh positif, membentuk kepribadian kita, menyempurnakan kemanusiaan kita. Baik, Masya Allah Ustaz. Ustaz, terkait dengan aspek akhlak ini Ustaz, dengan aspek akhlak. Bagaimana akhlak orang-orang yang memiliki sifat takwa ini Ustaz? Iya, yang pertama dalam konteks hubungan dengan Allah, dia adalah orang yang berakhlak ini dalam konteks ketakwaan, bukan orang yang tidak pernah bersalah. Tapi ketika dia bersalah, segera pertama mengakui kesalahan dulu. Jangan kayak sifat syaitaniah tadi. Syaitan itu buat salah, dia nggak mengakui kesalahan, membela kesalahan. Ya kan? Tapi bagi seorang yang bertakwa itu, ketika dia keliru, berbuat salah, dia segera bertobat. Wasari'u ilal maghfirah. Jadi kesegeraan itu yang menunjukkan ketakwaannya. Tidak berlama-lama, tidak menunda. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi ini menjadi penting, terutama di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini bulan maghfirah. Siapa sih manusia yang tidak punya salah dan dosa? Khata' wa nisyan, sifatani lil insan. Salah, lupa,
adalah ciri manusia. Yang tidak salah ya tentunya adalah Allah telah menyiapkan itu malaikat yang tidak punya nafsu. Kita ini ada nafsu pada diri kita, sehingga Ramadan ini kan mengendalikan diri ini. Jadi hidup ini adalah pengendalian. Jadi kita harapkan dengan puasa ini kita bisa mengendalikan diri. Di kota Medan jangan ada lagi orang yang menerobos lampu merah, karena itu tidak berakhlak. Ya kan? Nah, ketika lampu merah ya kita berhenti, kendalikan diri dulu. Beri kesempatan kepada yang lain. Orang yang lampu hijau dia berhak melewati. Jadi ini adalah efek dari puasa, mengendalikan diri. Yang diberikan kekuasaan, ayo amanah dengan kekuasaan itu juga berakhlak dalam menggunakan kekuasaan. Kalau diberikan senjata, jangan senjata mudah sekali meletus, bukan pada tempatnya. Baik, Masya Allah. Mohon ditahan Ustaz. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang menarik lagi insya Allah Ustaz. Dan pemirsa yang berada di rumah, kami akan kembali menyapa Anda dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Ramadan adalah bulan amal, bulan jihad dan bulan produktivitas. Bulan untuk menumpah diri agar kita menjadi semakin lebih baik. Bulan untuk melatih diri agar kita memiliki sifat sabar dan mampu mengendalikan diri. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sucikan hati dengan keikhlasan ibadah. Diiringi amal soleh untuk menggapai insan bertakwa. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Ngerong pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Cumananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau tuh dap. kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Dan pemirsa yang menyaksikan melalui live streaming di YouTube, yang dalam perjalanan atau berada di rumah, semoga yang dalam perjalanan dalam keadaan sehat walafiat, selamat sampai dengan tujuan ya. Sembari kita menunggu waktu berbuka, ada kalanya baiknya kita terus mendengarkan tausiah yang sangat menarik yang dapat memberikan siraman rohani dan energi kepada kita untuk senantiasa semangat melaksanakan amal ibadah. Pemirsa, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Al-Ustaz dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Topik kita puasa jembatan menuju takwa. Kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz kita. Ustaz, tadi sempat disampaikan bahwa orang yang berpuasa itu dia akan mampu merasakan dirinya, kalau salah dia cepat sadar dirinya salah, Ustaz kan. Kemudian dia tahu mana yang benar, mana yang salah gitu, Ustaz. Seperti tadi contoh lampu merah nih, Ustaz kan. Udah tahu lampu merah itu tak boleh jalan, dijalaninya, Ustaz ya. Pikirnya lampu merah mungkin warnanya hijau nih, Ustaz ya. Dan biasanya dia pula yang marah itu kalau ditegur gitu ya. Iya, Ustaz. Ya. Itu kan ada sifat-sifat yang tidak terpuji di situ ya. Yang harus menjadi perhatian kita. Kita
harapkan untuk Kota Medan, Sumatera Utara, bahkan Indonesia, dengan puasa ini memberikan dampak peningkatan moral, kepatuhan kepada hukum. Karena kepatuhan kepada hukum ini, baik hukum Allah atau aturan dalam kehidupan negara, menjadi penting kita laksanakan. Pada sisi lain juga kita lihat dari sejumlah ayat yang berkaitan dengan takwa, kita lihat ada dimensi akhlak atau moral tadi. Ya, misalnya di surah Ali Imran ayat 133, 34, ya, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang mampu mengendalikan amarah. Ya, di antara fungsi jiwa adalah ya marah, benci, sayang, rindu, dan lain-lain. Itu adalah fungsi jiwa pada manusia. Kalau secara psikologi. Orang yang bertakwa bukan berarti orang yang tidak pernah marah. Tapi bisa dikendalikan marah. Ya, kendara. Ini adalah pengendalian diri. Problem kehidupan kita berbangsa hari ini sesungguhnya masalah pengendalian diri. Kapan harus berbicara, kapan dia harus diam, itu kan kemampuan mengendalikan diri. Bahkan melihat kematangan kepribadian seseorang ketika dia mampu memilah-milah itu. Maka puasa kan mendidik kita imsak lisanak, untuk menahan lidah. Karena lidah ini kadang-kadang ya bisa membawa malapetaka dalam kehidupan. Jadi disharmoni dalam keluarga gara-gara bicara. Dengan tetangga demikian juga, dalam kehidupan di tempat kita bekerja, di masyarakat, di mana saja. Betapa penting kemampuan kita imsak lisanak, menjaga lisan kita, mengendalikan diri kita. Jadi puasa itu totalitas ya, membentuk akhlak kita dalam berbicara, dalam berbuat, melakukan sesuatu, kehati-hatian. Ini kan pendidikan dari ibadah puasa. Kemudian sisi lain, dengan anggapan manusia itu ya manusia, ada kesalahan. Maka di antaranya kita disuruh wal afina anin nas. Ketika ada orang yang bersalah, ya tentunya ada kerelaan dari kita untuk memaafkannya. Tidak hanya orang lain bersalah, kita juga pada waktu tertentu boleh jadi kita yang salah, giliran orang lain memaafkannya. Jadi saling memaafkan menjadi ciri orang yang bertakwa. Oleh sebab itu ini berkaitan pula dengan kebahagiaan. Orang yang bahagia itu orang yang mampu memaafkan orang lain. Tapi kalau orang dendam, dia tidak pernah menemukan kebahagiaan. Karena dendam itu membuat suasana batinnya tidak nyaman. Ya, jadi Allah masukkan ciri orang takwa ini salah satunya wal afina aninas. Jadi ketika kita memaafkan, peluang dalam hidup ini sehingga kita menemukan kebahagiaan hakiki. Masya Allah. Ya. Jadi bukankah kita meraih ingin bahagia? Bahagia itu banyak pilarnya. Selain syukur, sabar, ridha kepada ketentuan Allah. Kemudian memberi. Ya, ini memberi di bulan Ramadan kan disuruh juga memberi. Kemudian membangun hubungan dengan kasih sayang. Ada gitu ya. Kemudian memaafkan. Kalau ini kita miliki, ditambah dengan takarub kepada Allah, kita akan merasakan kebahagiaan hidup ini. Bahagia itu dekat dengan diri kita. Jadi puasa yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan. Kalau tadi konsep-konsep berkaitan dengan akhlak tadi bisa kita terapkan. Ya, kalau salah minta maaf, mengendalikan amarah, lalu memaafkan orang lain, ini akan membuat diri kita menjadi happy, menjadi bahagia. Bukankah itu yang kita cari? Betul. Itu. Sehingga kalau kita melihat seolah memang dia selalu dalam suasana yang nyaman hidupnya, bisa menebarkan senyum. Coba kalau dia menyimpan dendam, ketemu orang, bisa nggak senyum? Terpaksa Ustaz ya. Kalaupun bisa, ya terpaksa atau bukan tulus. Ketahuan senyumnya terpaksa Ustaz ya. Nah, lalu ketika dia bisa senyum, senyum itu jadi ibadah.
tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu, ya senyum yang ikhlas ya, bagimu adalah sedekah. Kalau begitu kita bisa berbuat baik dalam berbagai hal. Bisa dengan mal, harta benda, bahkan dengan jasad yang Allah berikan. Ini bisa kita berbuat baik, memperoleh nilai pahala, termasuk kita senyum selalu. Ya, senyum. Masya Allah, terutama apa yang Ustadz contohkan ini, kemana-mana selalu senyum nih Ustadz ya. Nah, Masya Allah, luar biasa. Ustadz tentu terkait dengan akhlak tadi, ini sangat terkait sekali antara puasa dengan akhlak tadi Ustadz. Seperti dalam Al-Quran, bukan tidak marah, tapi mengendalikan amarah nih Ustadz. Dia harus mampu mengendalikan, dan ini sangat sulit. Kemudian ada mampu memberikan kemaafan, ini sangat sulit sekali Ustadz. Kalau kita salah minta maaf mungkin mudah ya Ustadz, tapi ketika kita dikorbankan, disakiti, memberikan maaf, ini sangat sulit Ustadz. Ustadz mohon ditahan Ustadz, kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini Ustadz dengan pembahasan yang lebih menarik lagi insya Allah. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang mulia telah tiba. Bulan Ramadan, bulan kemenangan yang selalu dinantikan. Luruskan niat, sucikan perbuatan. Saat yang tepat mensucikan diri dari segala dosa. Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Merong pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau dap, kena marah. kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, Anda semua masih bersama kami di depan layar kaca televisi atau di depan HP atau Android lainnya yang menyaksikan melalui live streaming. Terima kasih di waktu-waktu yang semakin dekat dengan waktu berbuka ini Anda masih membersamai kami. Pemirsa, di segmen yang terakhir ini kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah dari Al-Ustadz kita dan sekaligus nanti closing statement atau kalimatul ikhtitam terkait dengan tema kita. Baik, Ustadz tadi Ustadz menyampaikan begitu pentingnya akhlak ini sebagai cerminan dari orang-orang yang bertakwa Ustadz. Ustadz, supaya kita senantiasa menjaga nilai takwa ini, bagaimana Ustadz supaya kita semakin semangat ini mencapai ketakwaan ini? Apa janji Allah terkait dengan takwa ini Ustadz? Iya, baik para pemirsa yang berbahagia, Ustadz Yuzaidi, ini yang menarik. Sekurang-kurangnya ada 6 janji Allah. Baik, Ustadz. Ya, ketika pada diri kita sudah kita selimuti, kita berpakaian takwa, keimanan kita perkuat, ibadah kita laksanakan dengan ikhlas, kemudian kita hiasi dengan akhlak, maka ada 6 janji Allah sekurang-kurangnya ini. Yang pertama, Allah berjanji kepada orang yang bertakwa akan memperoleh petunjuk dalam hidupnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi Allah janjikan kita memperoleh petunjuk. Yang kedua adalah digolongkan kepada orang-orang yang sukses. Masya Allah. Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Maka agar kita selalu dalam
memperoleh petunjuk dari Allah, yang pertama adalah ya dekat dengan Al-Quran. Ya, bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, turunnya Al-Quran. Ada kewajiban kita kepada Al-Quran, yaitu mempelajari cara membacanya, membaca Al-Quran yang setiap huruf memiliki nilai kebaikan, memahami kandungannya, mengamalkannya, serta mendakwahkan Al-Quran itu. Karena dia kitab petunjuk. Tapi selain itu tentunya Allah juga akan membimbing kita selalu, ya, membimbing kita agar berada di jalan yang lurus yang kita doakan selalu. Itulah yang diharapkan kita peroleh, dan ini janji Allah. Beda dengan janji manusia. Kalau janji manusia kadang-kadang tak mampu melakukannya. Bahkan ada istilah, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi kalau Allah berjanji, tidak ada kesulitan bagi Allah menempati janjinya. Yang pertama, mendapat petunjuk orang-orang bertakwa. Yang kedua, dia orang yang sukses. Yang ketiga, memperoleh keampunan. Nah, ini juga mahal. Yang paling mahal hidup ini keampunan. Kalau kita telah diampuni oleh Allah, kita dekat dengan Allah. Masya Allah. Yang membuat orang jauh dengan Allah adalah dosa. Yang belum diampuni. Yang diampuni. Jadi ketika diampuni dosa kita, kita menjadi dekat dengan Allah. Kalau meninggal dunia, kita disambut oleh Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah dan Allah sudah ridha dengan kita, jiwa kita terpimpin selama Ramadan ini, sehingga Allah menyambut kehadiran kita ketika kita kembali kepada Allah. Baik, Ustaz. Masya Allah, Ustaz, ini waktu kita sangat terbatas sekali, Ustaz. Bisa terkait dengan tadi janji Allah, bisa disingkat lebih singkat lagi, Ustaz? Iya. Yang keempat adalah orang bertakwa itu adalah orang yang Allah cintai. Innallaha yuhibbul muttaqin. Baik, Masya Allah. Kemudian akan memperoleh solusi dari kehidupan, problem yang kita hadapi, dan yang terakhir akan memperoleh rezeki dari sumber yang tidak diduga-duga. Masya Allah, ini sudah lengkap, Ustaz, janji Allah. Mudah-mudahan kita semakin semangat mendengarkannya ini, Ustaz, dan semakin semangat untuk menjalankan ibadah puasa ini supaya mendapatkan ketakwaan. Ustaz, mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas, Ustaz. Pembahasan sangat menarik, butuh waktu yang lama sebenarnya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Kirim salam sama keluarga, Ustaz, ya. Insya Allah sehat-sehat selalu, dapat ketemu kembali, Ustaz. Amin. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara, pada kesempatan kali ini kita membahas dengan pembahasan yang Masya Allah dapat menyadarkan diri kita, menyetrum kita supaya kita semakin benar-benar melaksanakan ibadah puasa secara paripurna sehingga kita mendapatkan predikat takwa tersebut. Semoga pembahasan ini dapat memberikan kesadaran kita lebih dalam lagi. Saya Zaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.